Saya akan membahaskan tentang peran penting orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang pada anak-anak. Pembinaan tumbuh kembang sangatlah vital karena mereka menjadi fondasi utama dalam pembentukan kesehatan fisik, mental, dan emosional pada anak-anak. Berikut beberapa peran penting orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak-anak. Yang pertama, pembinaan fisik, yaitu nutrisi seimbang. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Ini penting untuk pertumbuhan fisik anak, meningkatkan daya tumbuh anak, dan mencegah kekurangan gizi. Aktivitas fisik. Orang tua perlu mendorong anak untuk bergerak aktif, baik melalui bermain di luar ruangan, olahraga, atau kegiatan fisik lainnya. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan kembang pada anak. Orang tua perlu memastikan bahwa anak mendapatkan waktu tidur yang cukup sesuai dengan usianya. Tidur yang cukup membantu proses perbaikan sel, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga mood anak tetap baik. Kebersihan diri. Orang tua harus mengajarkan anak tentang kebiasaan sehat seperti mencuci tangan, sikat gigi, mandi, dan menjaga kebersihan diri. Kebiasaan sehat ini membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pembinaan mental dan emosional. Yang pertama, kasih sayang dan dukungan dari orang tua. Harus memberikan rasa aman, kasih sayang dan dukungan kepada anak, sehingga anak merasa percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup. Hubungan yang sangat hangat dan penuh kasih sayang membantu anak tumbuh dan rasa aman dengan percaya diri. Selanjutnya, stimulasi perkembangan. Orang tua perlu memberikan stimulasi yang tepat untuk perkembangan anak, seperti membaca buku, bermain puzzle, bernyanyi, dan melakukan kegiatan kreatif. Stimulasi membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik. Sosial. Orang tua harus tahu mengajarkan anak tentang keterampilan seperti bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana menyelesaikan konflik, dan bagaimana bekerja dalam tim. Keterampilan ini penting membantu anak perkembangan menjadi individu yang sosial dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, disiplin dan positif. Orang tua perlu menerapkan disiplin yang positif, yang fokus pada pengajaran dan pembinaan, bukan pada hukuman. Disiplin positif membantu anak belajar, bertanggung jawab, menghargai aturan, dan mengembangkan perilaku yang baik. Yang ketiga, pembinaan moral dan spiritual. Yang pertama, nilai-nilai moral. Orang tua harus mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai moral ini akan menjadi landasan bagi anak-anak dalam membentuk karakter dan jati dirinya. Selanjutnya, disiplin dan positif. Orang tua perlu menerapkan disiplin yang positif, yang fokus pada pengajaran dan pembinaan, bukan pada hukuman. Disiplin positif membantu anak belajar, bertanggung jawab, menghargai aturan, dan mengembangkan perilaku yang baik. Yang ketiga, pembinaan moral dan spiritual. Yang pertama, nilai-nilai moral. Orang tua harus mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai moral ini akan menjadi landasan bagi anak-anak dalam membentuk karakter dan jati dirinya. Selanjutnya, spiritual. Orang tua dapat membantu anak untuk mengenal dan memahami nilai-nilai spiritual sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan keluarga. Hal ini membantu anak untuk menemukan makna hidup dalam membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Contoh perilaku. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam kebiasaan hidup sehat, pola makanan, aktivitas fisik, serta dan sikap dan berinteraksi dengan orang lain. Anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga orang tua harus menjadi contoh yang baik. Yang keempat, pembinaan kognitif.
Yang pertama, pendidikan. Orang tua harus memberikan kesempatan belajar yang baik kepada anak, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah. Pendidikan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mencegah masalah, dan berkomunikasi. Yang kedua, stimulatif kognitif. Orang tua perlu memberikan stimulasi yang tepat untuk perkembangan kognitif anak, seperti membaca buku, bermain puzzle, bernyanyi, dan melakukan kreatif lainnya. Stimulasi membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik. Yang kelima, pembinaan kemandirian. Yang pertama, memberikan tanggung jawab. Orang tua harus memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai dengan kemampuan anak, seperti membantu pekerjaan rumah, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan kamar. Tanggung jawab membantu anak belajar mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepemilikan. Selanjutnya, membiarkan anak membantu membuat keputusan. Orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan sendiri, meski dalam hal kecil, seperti memilih baju yang akan dipakai atau memilih makanan yang akan dimakan. Ini membantu anak belajar berpikir positif, berpikir kritis, mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pilihannya. Selanjutnya, 6. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Pertama, memahami tahapan perkembangan. Orang tua perlu memahami tahap perkembangan anak dan menyesuaikan pola asuh dan pembinaan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang kedua, fleksibilitas. Orang tua harus memiliki fleksibel dan menghadapi perubahan dan tantangan dalam membesarkan anak. Yang ketiga, meminta bantuan. Orang tua tidak perlu takut untuk meminta bantuan dari profesional seperti guru, konselor, atau dokter jika menghadapi kesulitan dalam membesarkan anak. Baik, sekian dari pembahasan saya tentang materi peran penting orang tua dalam pembinaan kebutuhan pada anak-anak.